Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses analisis Smart PLS dan membaca ini ya, membaca outputnya. Jadi biar nanti hasilnya tidak ngawur ya, seperti ini ya. Nah, nanti bisa dibuka file untuk ini ya. Filenya itu adalah client 3007. Nah, ini data dan hasil dibuka. Oke, saya jelaskan satu-satu ini secara runtut ya supaya bisa dipahami dan menjadi bahan pembelajaran. Oke, nah jadi ini ya untuk data Smart PLS itu nanti seperti ini datanya ya. Jadi satu skala. Skalanya apa? Likert. Ya. Skalanya Likert, tidak seperti ini. Skalanya beda-beda. Ada yang Likert, ada yang pecahan, ada yang puluhan. Nggak konsisten skalanya. Jadi nanti jangan gunakan skala yang seperti ini karena akan bermasalah di uji validitas dan reliabilitasnya. Seperti itu ya. Jadi gunakan skala yang seperti ini. Skala Likert, semua variabelnya, semua indikator menggunakan satu skala yang sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian data ini sebelum kita analisis menggunakan Smart PLS harus dirubah dulu ke dalam bentuk CSV. Nah, cara membentuk CSV-nya seperti ini ya. Nah, ini kita copy dulu. Nah, ini yang di copy ya. Ini. Nah, seperti ini. Copy. Kemudian kita buat file baru ya. Dan perlu diingat, saya di sini menggunakan analisisnya itu pakai Smart PLS 4 ya, Smart PLS terbaru. Jadi bukan seperti yang dicontohkan oleh dosennya, itu masih menggunakan PLS yang lama, PLS 3. Jadi nanti akan ada perbedaan di bagian tampilannya. Oke, dipaste seperti ini, kemudian kita save. Nah, seperti ini ya, kita save, lalu penamaannya kita rubah di sini supaya tidak tertukar, CSV, kemudian save as type kita pilih ini ya, CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang saya punya saja. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Oke, di sini saya menggunakan Smart PLS 4 ya, bukan PLS 3 seperti yang dicontohkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, kemudian kita beri nama. Nah, untuk nama bebas ya, create. Kemudian kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini import ya, import data file. Nah, ini CSV-nya, open. Lalu kita klik import. Nah, seperti ini. Ini adalah analisis dari deskriptif statistiknya. Oke, kita cek dulu ya. Mana tadi yang diminta ini ya. Nah, ini ya. Statistik deskriptif nomor 5 selesai ya. Ada. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pembentukan modelnya. Nah, untuk pembentukan model, kita tinggal klik ini create model, lalu model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis di sini model yang benar. Save. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ya indikator ini ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini x1.1 sampai dengan x1.4. Kita blok, kita tarik. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini ada 5 nih. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu kita masukkan semua ya. Nah, setelah seperti ini ya. Ini Z-nya ada 2 nih. Nah, setelah seperti ini,
Lalu kita beri nama. Nah, untuk memberi namanya mudah ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, ini kita copy. Lalu misal di X1. Nah, ini X1 kita double klik. Nah, paste seperti ini ya. Lalu oke. Nah, seperti itu nanti ini akan terbentuk namanya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti saya bukakan untuk file yang sudah jadi ya. Nah, jadi untuk menghubungkan variabelnya sesuai dengan hipotesis ya. Sesuai dengan hipotesis itu caranya seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Nah, seperti ini kita rapikan, kemudian kita pilih connect, lalu kita tarik garis seperti ini. Oke, seperti ini ya, dihubungkan semuanya. Seperti ini. Kemudian X ke Y. Nah, seperti ini nanti tinggal dirapikan, kemudian diberi nama. Oke, saya bukakan untuk file yang sudah saya beri nama. Nah, seperti ini ya, kalau sudah dirapikan. Lalu kita uji. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menguji PLS algorithm, atau kita uji dulu di sini outer modelnya. Nah, untuk cara pengujiannya seperti ini. Calculate PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, lalu kita baca satu persatu outputnya. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah loadingnya dulu. Loading ini untuk menguji validitas. Nah, ini ya validitas. Nah, dikatakan valid jika nilainya ini di atas 0,70. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,70 ya. Nah, ini maka ini dinyatakan valid. Nah, kemudian kita uji juga untuk validitas, convergent validity. Nah, ini AVE. Loh, kenapa seperti ini? Tidak seperti dicontohkan dosennya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi di sini saya kelompokkan supaya lebih mudah. Validitasnya validitas sendiri, reliabilitas sendiri. Jadi tidak digabung. Jadi ketika kita melihat satu tabel seperti ini, kita sudah bisa mengetahui bahwa bagaimana validitas untuk variabel construct yang ini ya, loading, dan bagaimana validitas dari variabel laten yang ini. Jadi tidak terpisah. Nah, kita lihat untuk reliabilitas dan validitas untuk latennya ya. Nah, kita lihat di sini construct, reliability, and validity. Nah, ini ya AVE. Nah, AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5 ya, maka ini dapat dikatakan valid. Kemudian reliabilitas menggunakan Crobak Alpha. Nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7. Maka dapat dikatakan valid. Dikatakan reliable. Oke, reliabilitas sudah ya, ada ya. Nah, kemudian di sini ada uji multikolenialitas. Nah, ini urutannya aja tidak sesuai, tapi nggak apa-apa, kita ikut aja supaya paham ya. Ada uji multikolenialitas. Nah, multikolenialitas di sini kita menggunakan nilai fifth. Nah, ini ya, collinearity statistic fifth. Nah, yang digunakan karena ini ujinya masuk ke dalam inner model. Nah, ini ya, kalau saya itu di sini masuknya ke dalam pengujian inner model ya. Yang dilihat kita cukup di inner modelnya saja. Loh, bagaimana dengan outer model? Ya silahkan kalau mau dilihat. Karena biasanya di YouTube seperti itu, diikuti, asal diikuti tanpa tahu, tanpa paham bagaimana maksudnya. Semuanya dilihat ya silahkan. Tapi yang saya ketahui adalah berdasarkan hair itu yang digunakan inner modelnya. Yang ini ya. Nah, untuk nilai fifth ini harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 5 ya. Ini ada standarnya. Nah, maka ini tidak ada masalah untuk multikolenialitasnya. Lalu bagaimana untuk normalitas? Seperti yang saya sudah jelaskan ya. Nah, ini ya. Normalitas menurut dosen kakak sendiri ini tidak digunakan dalam PLSM. PLS ini tidak menggunakan normalitas dan tidak membutuhkan asumsi klasik, kecuali menggunakan regresi berganda baru dipertanyakan normalitasnya mana.
Jadi normalitas di sini tidak diuji. Deskriptif sudah tadi ya di awal. Nah, kemudian ini korelasi. Nah, korelasi di sini diuji ini ya. Ini discriminant validity menggunakan nilai Fornell-Reker. Jadi Fornell-Reker di sini adalah nilai korelasinya. Korelasi yang seperti apa? Jadi X1 dikorelasikan dengan X1. Bagaimana nilainya? Nah, nilainya seperti ini ya. Nah, dalam uji Fornell-Reker juga di sini kita melihat apakah variabelnya itu lebih besar berkorelasi ke variabelnya sendiri atau lebih besar berkorelasi ke variabel lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. X1 ke X1 nilainya berapa? Di sini 0,752. Nah, ini adalah nilai dari korelasinya ya. X2 ke X2 nilainya ini. Nah, ini ya. Lalu bagaimana dengan X1 ke Z misalkan? Nah, tinggal dilihat saja di sini dari Z1 ke X1 korelasinya berapa, Z2 ke X2 korelasinya berapa. Nah, ini namanya matriks ya. Bentuknya tabelnya itu adalah matriks. Seperti itu, dan ini harus berkorelasi ke variabelnya sendiri itu lebih besar. Artinya di sini adalah konstruknya itu dapat membentuk latennya. Kemudian bagaimana dengan ini cross loading ya. Jadi cross loading ini juga sama sebenarnya, korelasi juga, tapi dalam cross loading ini mengkorelasikan antara konstruk dengan variabel laten. Nah, konstruk itu yang kuning, yang ini ya, laten itu yang biru, yang bulat. Nah, pada cross loading ini korelasinya dari X1.1 dikorelasikan dengan laten X1, nilainya berapa, dan ini harus lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Jadi jangan sampai ini berkorelasi lebih besar ke variabel lainnya, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ada yang membacanya secara horizontal seperti ini ya. Ada juga yang membacanya secara vertikal. Jangan jadi pertanyaan lagi, lalu yang benar mana? Di YouTube seperti ini, bebas terserah. Yang penting ini harus berkorelasi lebih besar ke variabelnya sendiri, maka konstruknya itu dapat membentuk latennya. Jadi intinya itu ya, sama ya. Lalu apa yang dimaksud dengan HTMT ya, pengujian diskriminan dari HTMT. Nah, ini yang paling benar itu menguji diskriminan itu adalah dengan menggunakan HTMT, karena ini metode yang direkomendasikan, metode terbaru. Jadi Fornell dan cross loading, kalau di sini korelasi ya, itu sudah tidak digunakan di era PLS 4 di zaman modern ini. Jadi jangan terlalu tua referensinya. Nah, yang digunakan adalah ini sekarang, HTMT. Nah, untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9 ya. Jadi tidak ada masalah pada pengujian diskriminannya. Jadi sampai tahap ini semuanya lolos. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7, persamaan struktural ya, inner model. Nah, pada inner model ya, di sini saya sudah kelompokkan juga. Inner model yang saya buat ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang dicontohkan dari dosennya. Jadi kalau misalkan ditanya kok tidak lengkap, ya nggak masuk akal. Jadi inner model yang pertama adalah kita menguji dari Gathers Fit of Index, jadi GOF-nya. Jadi GOF ini kita menguji apakah modelnya ini memenuhi syarat untuk menguji hipotesis atau tidak. Nah, kita lihat ya ini ya. Jadi GOF dihitung secara manual. Lalu bagaimana dengan GOF yang ada di Smart PLS? Ada. Di sini model fit. Nah, ini ya. Namun ini tidak digunakan pada PLS 4 atau PLS yang lain juga tidak digunakan, karena ini GOF ini digunakan ketika kita menguji menggunakan CBSAM. Ini PLSM, jadi tidak menggunakan model fit. Jadi cukup menggunakan ini GOF index. Nah, GOF index ini bagaimana cara menghitungnya?
Nah, di bagian sini data Excel yang PLS algorithm. Nah, nanti di sini ada di bawah sini ya GOF. Nah, jadi GOF ini sudah ada rumusnya. Jadi average dari AVE, kemudian ada nilai dari ini ya, average dari R kuadrat. Nah, ini baru dihitung GOF-nya. Nah, ini ya. Jadi square root ya. Square root dari rataan AVE dikali rataan R kuadrat. Nah, jadilah seperti ini nilainya. 0,557. Masuk kategori tinggi. Ini dari mana? Dari sini ya. Nah, ini masuk kategori tinggi. Jadi untuk ini itu bisa digunakan ya. Jadi memenuhi prasyarat untuk pengujian hipotesis seperti itu. Ini collinearity ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini juga ada nilai R ya, koefisien determinasi R square. Nah, pada urutan Smart PLS itu seperti ini ya. Jadi inner model yang kita lihat adalah pertanyaan yang pertama, apakah modelnya itu mampu untuk menguji hipotesis atau tidak? Ya, mampu kan, bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terjadi multikolonialitas pada model tersebut? Tidak. Kemudian berapa nilai koefisien determinasi? Jadi dari umum ke khusus, tidak acak-acakan. Kenapa seperti itu? Karena lebih mudah kita menjelaskannya, lebih mudah dipahami, dan orang yang mendengarkan juga lebih enak gitu, karena semuanya sudah urut. Nah, di sini ya coefficient of determination. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, R square. Ini. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini kita lihat nilai R square-nya adalah 0,776. Jadi yang digunakan adalah R square yang ini ya, bukan R square adjusted. Yang ini yang digunakan, yang ini. Oke. Nah, di sini nanti ada keterangannya bagaimana pengaruhnya. Nah, ini ya. Jadi Y memiliki R square 0,776 masuk ke dalam kategori besar. Besar itu maksudnya seperti ini. Jadi variabel ini ya, variabel dari X1 sampai dengan Z2 seluruhnya ini mempengaruhi sebesar 77,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kalau Z1 nanti tinggal dilihat saja, dari berarti X1 sampai X4 mempengaruhi 31,7%. Nah, kalau Z2 berarti 38,2%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari apa yang diteliti. Loh, kenapa tidak dibikin besar semua? Ya karena tidak mungkin. Kemudian ada pengujian yang namanya di sini adalah predictive relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan ya. Di sini tidak ada. Sudah saya tambahkan. Di sini jauh lebih lengkap. Kita lanjut dulu ke yang ada di sini dulu ya. F square. Nah, ini. Apakah ada di sini? Nggak ada. Nah, ini F square ya, pengujian uji F. Jadi uji F ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu atau secara parsial. Jadi berapa besar pengaruhnya? Contoh X1 ke Y. Nah, di sini bisa diketahui pengaruhnya berapa. Pengaruhnya 0,264. Nah, 0,264 ini masuk ke dalam kategori apa? Kategori sedang. Ya. Kemudian untuk X1 ke Z1 berapa besaran pengaruhnya? Ini ya, tinggal dilihat saja seperti itu. Jauh lebih lengkap. Oke. Kemudian bersama struktur dan uji variabel intervening nanti kita lakukan ya. 7 dan 10 ini nanti kita lakukan. Kita masuk ke sini dulu supaya semuanya lengkap ya. Predictive relevance atau Q kuadrat. Jadi Q kuadrat ini untuk menguji ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan jumlah responden yang sama dengan kuesioner yang sama dengan model yang sama, bagaimana nilai prediksinya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ketika penelitian ini dilakukan ulang untuk nilai Y
ya, impulse buying. Jadi untuk prediksinya itu besar, artinya adalah ketika dilakukan penelitian ulang nilainya kemungkinan besar akan tidak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh dengan nilai yang ini. Nah, tidak berbeda jauh bagaimana maksudnya? Jadi nilainya itu tidak akan berbeda jauh dari R square yang sudah didapat. Nah, ini jadi fungsi dari Q adalah untuk memprediksi nilai R. Lalu bagaimana dengan Z? Nilainya sedang. Jadi ketika dilakukan penelitian ulang untuk Z ini, Z1 ya, Z1 maupun Z2 akan terdapat perbedaan. Jadi untuk Y ini ada sedikit perbedaan yang kita dilakukan ketika dilakukan penelitian ulang karena tidak mungkin nilainya itu sama. Untuk Y akan terjadi perbedaan yang lebih besar dibandingkan dengan Y dan Z. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ya ke pengujian yang terakhir. Kita uji dulu ya. Nah, ini predictive relevance. Untuk menguji ini caranya seperti ini. Kita masuk ke PLS-nya. Oh ya, jadi setiap pengujian PLS menggunakan PLS 4 itu hasilnya bisa di-save. Ada dua cara kita menge-save-nya. Di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS, dan ini tidak dimiliki oleh PLS 3. Nah, cara menge-save di dalam aplikasinya seperti ini ya. Klik save. Kita tulis di sini sesuai dengan tahapannya. PLS algorithm. Nah, klik create. Nah, ini sudah di-save ya di dalam aplikasi Smart PLS. Lalu kalau misal kita ingin menge-save hasilnya itu di luar dari aplikasi Smart PLS, tinggal klik ini Excel, export. Nah, lalu kita bisa beri nama di sini adalah PLS algorithm, lalu tinggal di save. Jadi seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jadi hasil output dari aplikasi Smart PLS itu bentuknya adalah Excel. Dan ini berlaku di semua pengujian ya, cara menge-save-nya sama. Oke, untuk pengujian Q kuadrat caranya seperti ini, calculate, kemudian kita pilih menu blind folding ya. Lalu start calculation. Nah, ini ya. Nah, kita gunakan ini. Construct cross validated redundancy yang paling atas. Nah, ini nilainya. Seperti itu ya. Mudah. Jadi tidak usah melihat video YouTube yang rumit-rumit karena nanti pasti Anda akan diputar-putar aja di situ, nggak akan ada selesainya. Selanjutnya yang terakhir di sini yang ditanyakan adalah pengujian ini ya, persamaan struktural dan uji variabel intervening. Nah, pengujiannya seperti ini. Ini masuk ke dalam pengujian hipotesis. Loh, kenapa tidak digabung dengan ini ya? Karena memang berbeda tahapan pengujiannya. Seperti ini ya cara ujinya ya. Calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini pengujian untuk nomor tadi berapa ini? Nomor 7 dan 10. 7 ini adalah persamaan struktural. Jadi yang dilihat adalah pengaruh langsung terlebih dahulu. Pengaruh langsung itu apa? Pengaruh langsung itu direct effect. Direct effect di sini ya, di part koefisien. Nah, ini adalah pengaruh langsungnya. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sampel dan p-value. Dua ini aja cukup. Lalu bagaimana dengan nilai T statistik? T statistik bisa diabaikan karena kita tidak menggunakan itu. Karena fungsinya sama untuk menguji hipotesis. Kita lihat P-nya saja, lebih mudah. Apakah itu salah? Ya enggak gitu kan. Bagaimana dengan YouTube apa yang Anda lihat di YouTube? Ya pasti nanti akan diputar-putar lah. Dilihat T-nya, dilihat standar deviasi, samplemen dan lain-lain gitu. Itu tidak penting. Nah, ordinal sampel ini kita melihat apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. P ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Udah itu aja cukup. Nah, contoh X1 terhadap Y ya. Ini pengaruhnya positif ya, 0,304. Kemudian p-value-nya 0,00, lebih kecil dari 0,05, artinya adalah
X1 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Y, maka hipotesisnya diterima. Seperti itu ya cara membacanya, dan seterusnya sama. Lalu bagaimana dengan indirect effect atau pengaruh mediasi? Ya ini sudah ada ya. Nah ini sudah saya sertakan semuanya. Nah ini diperoleh dari mana? Dari sini, specific indirect effect. Nah ini nih ya. Jadi di sini kita menguji bagaimana mediasi dari variabel Z1 dan Z2. Contoh, X3 terhadap Y, bagaimana pengaruh X3 terhadap Y yang dimediasi oleh variabel Z1. Nah, di sini kita lihat ya, pengaruhnya positif signifikan, artinya adalah variabel Z1 mampu memediasi pengaruh variabel X3 terhadap Y. Pengaruhnya itu adalah positif signifikan. Jadi dengan adanya variabel Z, maka akan meningkatkan ya hubungan antara variabel X3 dengan Y. Nah, kemudian bagaimana yang tidak signifikan? Jadi artinya variabel Z ini tidak memediasi pengaruh antara X4 dan Y. Nah, kita fokusnya nanti di pembahasan itu adalah yang signifikan saja. Yang tidak signifikan ini tidak usah dibahas terlalu banyak. Seperti itu ya. Oke, saya rasa ini sudah di cover semuanya dari 10 uji ini. Tidak ada yang kurang ya. Karena normalitas ini memang tidak ada. Karena memang tidak digunakan ya, tidak dipakai. Ini ngawur ya kalau kita PLS pakai normalitas itu. Jadi sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.